Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan tarbiyah untuk mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa. Marhaban ya Ramadan, semoga Allah membukakan pintu rahmat bagi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Rara Wilis Pramita Ningrum dari kelas 7 Istanbul menyampaikan tentang etika dan adab ketika berpuasa. Etika dan adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Adabul Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya etika dan adab berpuasa itu ada 6. Yang pertama, makan sahur. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Walaupun hanya dengan seteguk air itu sudah dihitung makan sahur. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya makan sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas dari Zaid bin Sabit. Dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku berkata, berapa lama kira-kira jarak antara azan dan sahur? Beliau menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa di antara kalian yang mendengar azan dan bejana atau makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menghabiskan makannya. Yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak berguna dan kata-kata kotor, contohnya seperti gibah, menggunjing, dan mencela. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, justru mengerjakannya, maka Allah tidak peduli dengan orang itu ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bersikap dermawan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang menyediakan menu berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan, dan ia akan lebih dermawan dibanding hari-hari biasanya di bulan Ramadan. Jibril selalu datang menemuinya di malam-malam Ramadan sampai Ramadan selesai. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Jibril, dan di saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah hati, lebih dermawan dibanding angin yang berhembus dengan lembut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keempat, menyegerakan berbuka.
Diriwayatkan dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tetapi dianjurkan untuk tidak makan terlalu banyak. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa bukanlah ibadah untuk ajang balas dendam saat berbuka. Kebanyakan manusia pada saat ini menjadikan berbuka itu sebagai ajang balas dendam karena sudah letih dan lelah menahan lapar dan dahaga selama berpuasa. Yang kelima, berbuka dengan apa yang mudah seperti mengkonsumsi makanan yang baik, yaitu halalan thayyiban. Makanan yang baik bukan identik dengan makanan yang mahal, tetapi makanan yang baik yang memang baik untuk kesehatan kita. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi biasa berbuka dengan kurma segar sebelum sholat. Jika tidak mendapatkannya, Nabi berbuka dengan kurma masak, dan jika tidak mendapatkannya, Nabi biasa berbuka dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir, yang keenam, berdoa ketika berbuka puasa. Rasulullah SAW ketika berbuka selalu membaca Zahabat tuma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah mendapat pahala insya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan mengetahui etika dan adab berpuasa, semoga kita semua menjadi orang yang dapat menjaga puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa tidak mendapat apa-apa, hanya mendapat lapar dan haus saja karena banyak melanggar etika dan adab berpuasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah puasa tahun ini akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.